Halo, jumpa lagi bersama channel YouTube kita Gibran Brahma. Halo Gibran. Nah, ya, kita jumpa lagi ya. Buat kalian yang belum nonton video ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe di klik tombol merah di pojok kanan bawah. Oke. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai usaha batu bata merah. Nah, sekarang kita akan membahas usaha yang lebih modern, yaitu pelapisan logam galvanis. Nah, pelapisan logam galvanis di sini ada dua, hot dip dan juga elektrogalvanis. Hot dip galvanis itu proses pencelupan panas, sedangkan elektrogalvanis proses pencelupan dingin. Nah, untuk hot dip galvanis panas dengan suhu kurang lebih 650 derajat. Karena apa, si logam galvanis itu dipanaskan dengan suhu sampai 650 derajat, ya sudah meleleh, dia sudah mencair, kemudian si material besi dicelupkan sehingga larutan cair galvanis tadi menempel di larutan besi tersebut, di material besi tersebut. Nah, kalau proses elektrogalvanis itu proses pencelupan dingin, suhunya hanya 25 sampai 40 derajat. Prosesnya sama, cuman bedanya kalau tadi di hot dip itu material bahan galvanisnya itu dipanaskan, kalau ini bahan galvanisnya itu dilarutkan menggunakan cairan kimia. Nah, untuk hasilnya seperti apa? Di sini kita tidak membahas teoritis ya, kita membahas secara kasat mata aja. Perbedaan galvanis, hot dip dan juga elektro itu sebenarnya hanya di masalah ketebalan dan juga tingkat korosinya. Makin tebal kan berarti dia tingkat korosinya makin, perlindungan terhadap korosi lebih bagus. Kalau untuk elektrogalvanis itu biasanya 4 sampai 12 mikron. Lebih bisa, cuman biasanya kurang bagus. Cuman kalau untuk hot dip galvanis itu bisa mencapai di atas 40 mikron. Itu sebabnya untuk material-material besi yang di area pantai atau outdoor itu menggunakan lapisan hot dip galvanis. Nah, di sini yang akan kita tekankan yaitu elektrogalvanis. Kita ada di CV Aurora Platindo Jaya, silahkan dicek di Google, ada di situ. Nah, prosesnya seperti apa aja. Nah, ini buat Anda yang belum tahu proses galvanis itu seperti apa, contohnya ini, siapa di rumah yang punya dongkrak mobil pribadi ya, pasti pun ada dongkrak, ini gagang dongkrak. Nah, gagang dongkrak ini yang udah jadi seperti ini, mengkilat bagus, ada yang warna kuning, ada yang warna silver seperti ini. Nah, ini sebelum digalvanis seperti ini, dia masih besi karatan, besi murni, belum dilapisi galvanis. Nah, setelah itu diproses galvanis, nanti jadinya seperti ini. Tuh, ya. Tuh, ada juga kalau yang nggak punya mobil, pasti tahu baut. Baut ini tadinya seperti ini, karatan ya. Ini bukan besi-besi karatan, itu bukan. Memang untuk semua material yang baru dicetak itu didiamkan 2 hari, biasanya udah karatan. Nah, nanti supaya nggak karatan makanya dilapisi galvanis, jadinya seperti ini sebelum dan sesudah ya. Tuh perbedaannya, ini karatan, ini enggak. Ada juga seperti ini nih, ini proses elektrogalvanis juga, tadinya hitam. Nah, bagi Anda yang punya hordeng di rumah pasti ada ininya dong nih. Kalau hordengnya mahal pasti ada ininya, cuman kalau yang pakai tali nggak ada ininya. Ini tadinya besi biasa ya, di elektrogalvanis jadi seperti ini. Oke, untuk prosesnya seperti apa nanti silahkan dilihat. Bagi Anda yang baru nonton channel saya Gibran Brahma ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik tombol merah yang ada di pojok kanan bawah. Ingat, subscribe itu gratis, tidak bayar, dan juga tidak memakan kuota. Fungsinya apa? Supaya Anda tidak ketinggalan di video-video yang berikutnya, karena video ini membahas tentang wirausaha. Semoga di video ini bisa menambah wawasan Anda mengenai wirausaha. Saya hanya menginformasikan, Anda yang menentukan. Oke, yuk kita cek bagaimana proses galvanisnya. Silakan. Nah, sebelum ke sana kita intro dulu. Nah, ini dia contoh yang saya bilang tadi. Untuk di elektrogalvanis itu si material besi dicelupkan di larutan kimia. Nah,
Itu besi galvanisan ya, dicelupin di larutan HCl, hasilnya seperti itu, mendidih seperti air mendidih tapi itu dingin. Oke, sekarang kita masuk ke hot dip galvanis. Ini gambar kita ambil dari Mulsindo Galvanis ya. Nah, sebelum masuk ke proses galvanis, ini barang harus dibersihkan terlebih dahulu melalui proses degreasing ya, menghilangkan karat, menghilangkan minyak supaya si material cairan galvanisnya menempel dan merekat kuat di material. Nah, ini prosesnya menggunakan otomatis semua ya. Sudah keren, sudah modern ini ya, karena modelnya pasti miliaran. Nah, ini hasilnya. Nah, selanjutnya kita ke proses elektrogalvanis. Nah, ini manual ya, menggunakan, kalau tadi menggunakan kren, nah sekarang menggunakan tangan sakti. Tuh, dicantolin pakai tangan sakti. Wah, disetrum. Nah, pipa yang memanjang itu adalah pipa yang sudah dialiri aliran listrik DC. Nah, seperti itu. Ini seperti mendidih ya, teman, ini tidak mendidih. Ini suhunya 28 derajat Celcius. Nah, itu setelah kurang lebih 3 menit diangkat, dibilas, dicelupkan ke pewarna dan dibilas lagi. Nah, ini dia. Untuk membuktikan tidak panas, maka tangan saya akan saya celupkan. Nah, ini tuh tidak panas, tidak panas, tidak panas. Oke, percaya? Nah, coba kalau yang di hot dip tadi berani menyelupkan, hancur tangan Anda. Nah, seperti itu. Nah, itu ya. Tuh, dia seperti mendidih. Jadi gelembung-gelembung itu terjadi karena proses electroplating ya. Jadi si partikel-partikel seng menempel di material. Nah, ini si seng tadi dicelupkan di larutan kimia, maka dia akan mencair. Nah, ini ada pekerjanya, ini namanya Pak Tarno. Nah, sedang berjuang untuk mencari mas kawin. Nah, ini proses pemasangannya sangat simpel dan sederhana. Nah, seperti ini. Dicantolkan. Kalau tadi pakai hoist keren, sekarang pakai tangan keren. Nah, seperti itu langsung mendidih dia. Nah, itu proses electroplatingnya seperti itu. Nah, ketika sudah 3 menit, maka diangkat, dicelupkan, dibilaskan, dan dikeringkan. Nah, dicelup, dibilas, dan dikeringkan. Nah, ini orang lagi ngapain ini? Nampaknya dia sedang mencari ikan. Mencari ikan atau mencari udang? Coba kita lihat dulu. Coba kita lihat. Oh, bukan. Ternyata dia sedang mengeruk sampah. Nah, ini terdapat sampah-sampah, ini adalah sampah partikel-partikel besi yang naik ke atas, itu harus diangkat supaya nanti tidak menempel di material ini yang sudah diproses. Nah, ini kita juga nanti ada proses yang semi otomatisnya. Kalau ini full manual, nanti kita ada proses semi otomatis. Nah, ini adalah Bang Martin, karyawan yang sangat hati-hati, super hati-hati sekali. Tuh, cara pemasangannya dia tuh sangat slowly tapi aman. Nah, kemudian ini adalah yang sudah jadinya. Nah, dikeringkan seperti ini. Kalau banyak, kita memakai centrifugal drying, pakai mesin. Berhubung sedikit, kita keringkan aja pakai cahaya matahari, hemat listrik ya. Nah, ini sebelum dan sesudah. Nah, kemudian kita juga mengerjakan kabel tray. Nah, ini sebelum dikerjakan. Nah, ini proses pengerjaannya seperti ini, masih manual karena pendek, cuma 3 meter. Nah, ini yang sudah jadinya.
seperti ini ya. Selain itu kita juga mengerjakan scaffolding. Ini sebelum dikerjakan masih hitam besi. Nah ini setelah dikerjakan jadi galvanisan. Nah ini proses pengirimannya, dan ini lisensinya. Oke, sekarang kita masuk ke yang saya bilang tadi, proses semi otomatis. Ini proses barel. Proses barel ini ya, yang namanya barel yang keranjang ini keranjang barel. Nah itu fungsinya untuk menampung isi material yang akan digalvanis. Kalau material dalam jumlah banyak atau kecil-kecil bisa dimasukkan ke sini. Di sini untuk lubang barel itu maksimal 5 mili. Di bawah, untuk material yang ukurannya di bawah 5 mili kita tidak bisa mengerjakan. Nah ini dia, ada tutupnya, ditutup sebelum diangkat menggunakan hoist crane. Nah ini hoist crane-nya seperti ini, semi otomatis tuh ya. Angkatnya pakai motor. Nah dicelupkan di sini, kita degreasing terlebih dahulu untuk menghilangkan minyak dan juga karatnya. Setelah itu baru proses electroplating. Nah ini yang sudah di electroplating seperti ini, kompor, ada konstruksi, ada juga barang-barang otomotif. Ini otomotif filter oli, ini juga filter oli trivalen, ini babet, yellow hexa, ini otomotif yellow trivalen, ini juga ada baut-baut trivalen, ini ada ini tengkorak manusia mungkin ya. Nah ini ada engsel pintu kulkas. Nah ini tadi kabel tray. Nah ini sama kabel tray yang sudah di electroplating. Ini proses pengeringnya manual kita ya, pakai cahaya matahari. Oke. Nah gimana, sudah melihat? Nah tadi ada uraian-uraian seperti itu. Nah untuk Anda yang bertanya, sebenarnya untuk permodalan berapa sih? Nah untuk permodalan untuk usaha galvanis ini ya, untuk yang elektrogalvanis itu ya kita 100 sampai 500 juta udah jalan. Kalau untuk yang hot dip itu, kalau untuk kelasnya seperti tadi di video tadi otomatis itu ya banyak, miliaran pastinya ya, di atas 1M, karena semuanya udah menggunakan otomatis. Cuman kalau yang manual ya modal 300 juta cukup ya. Oke, gimana setelah menonton video ini? Nah saya tekankan lagi, untuk proses elektrogalvanis ini diambil dari CV Aurora Platindo Jaya ya. Untuk bagi Anda yang membutuhkan proses elektrogalvanis, silahkan klik di Google CV Aurora Platindo Jaya. Oke, wassalamualaikum.